Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita memasuki mulai materi tentang pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Yang di sini Bapak akan menjelaskan melalui media pembelajaran sederhana yang dimana berupa kincir angka. Dan untuk selanjutnya, teman-teman kita minggu kemarin sudah melakukan kelompok. Jadi diharapkan murid-murid sekalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Baiklah, anak-anak, sebelum memasuki materi, sini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi berbasis media pembelajaran sederhana kincir angka. Yang pertama itu ada memahami konsep dasar termasuk perbedaan dan indikator pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi seperti sumber daya, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, menilai dampak pertumbuhan ekonomi baik positif maupun negatif. Ini Bapak akan jelaskan tentang perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan produksi yang dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Semakin tinggi tingkat produksi suatu negara, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang mana inilah yang membuat kegiatan produksi barang dan jasa di suatu negara menjadi penting. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Hal tersebut menyebabkan terdapat beberapa mazhab teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut. Anak-anak dapat melihat berbagai macam teori. Yang pertama itu ada teori klasik, atau yang sering disebut mazhab klasik. Dan yang kedua itu ada teori Harap Domar, atau yang disebut dengan teori model Harap Domar, yang dimana menunjukkan pentingnya tabungan dan investasi untuk mengembangkan perekonomian. Dan selanjutnya teori Schumpeter. Teori Schumpeter ini menyatakan bahwa inovasi dari pengusaha atau wirausaha berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori pertumbuhan endogen merupakan teori yang dikembangkan oleh Romer sejak tahun 1990, menjelaskan bahwa tentang kemakmuran dipengaruhi oleh proses internal seperti sumber daya manusia, inovasi, dan modernisasi. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang melibatkan berbagai dimensi perubahan seperti perubahan sikap masyarakat, perubahan kelembagaan, perubahan struktural, dan pertumbuhan ekonomi, yang mana prosesnya perubahan tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup. Pengertian pertumbuhan ekonomi ini juga menurut kampus Cambridge, the process in which an economy grows or changes becomes more advanced, especially when both economic and social conditions are important. Artinya, pembangunan ekonomi adalah proses di mana ekonomi tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju, terutama ketika kondisi ekonomi dan sosial membaik. Media pembelajaran sederhana berbasis kincir angka. Yang pertama itu Bapak menjelaskan aturan permainannya. Jadi setiap satu kelompok itu dapat memutar ini sebanyak 2 kali, yang dimana setiap putaran itu akan melahirkan angka yang keluar.
setiap angka yang keluar ini akan ada soal, yang dimana soal tersebut kelompok dapat menyimpannya terlebih dahulu sebanyak 2 soal, dan kemudian soal tersebut akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Setelah mendiskusikannya, akan ada perlombaannya di mana kelompok siapa yang tercepat menjawab dari pertanyaan yang didapatkan dari bicarakan tersebut. Jadi dimohon untuk anak-anak agar tetap kondusif dalam waktu mendiskusikan soalnya nanti. Oke, mungkin kita akan langsung saja mempraktekkan tentang bagaimana jalan sederhana ini. Kepada kelompok 1, mohon untuk menunjukkan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 4, karena setelah kalian mendapatkan soal, mohon untuk mencarinya itu berbarengan dengan kelompok yang akan setiap kelompok sudah mendapatkan soal. Pada masyarakat kita. Nah, kalian kan sudah mendapatkan soal. Silakan mendiskusikan soalnya. Siapa yang tercepat menjawab dari pertanyaan sudah didapatkan tadi. 1, 2, 3. Mungkin kita sudah mendefinisikan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini anak-anak sekalian dapat memahami secara singkat tentang pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi ini. Bapak mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dalam penyampaian materi, dan juga terima kasih kepada seluruh kelompok sudah berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan media pembelajaran sederhana berbasis kincir angka. Bapak harap dari pertemuan kita hari ini tentang materi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi ini bisa dipahami lebih lanjut dan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baiklah, mungkin langsung saja Bapak tutup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.